وترويج الزائف واستعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها. Dan termasuk maksiat badan adalah muadatul wali, memusuhi walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka sesungguhnya aku telah umumkan peperangan dengannya. Ini adalah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa Allah mengumumkan perang kepada orang yang memusuhi wali-walinya, para kekasih-kekasihnya. Siapa sih wali itu? Ada yang mengatakan huwa man tawalat ta'atuhu min ghairi an yatakhallalaha isyanun. Orang yang terus-menerus ketaatannya itu, senantiasa ia berbuat taat, min ghairi an yatakhallalaha isyanun, tanpa disela-selai atau diseling-selingi oleh kemaksiatan. Jadi ketaatannya itu lurus dan istiqamah tanpa diseling-selingi oleh kemaksiatan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang kriteria wali. Allah Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingat, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut dan bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Jadi wali tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah, dan mereka tidak akan bersedih kecuali jika mereka tidak sempat untuk berzikir kepada Allah. Ciri-cirinya bagaimana? Alladzina amanu. Mereka para wali itu adalah orang-orang yang beriman. Tidak mungkin orang kafir jadi wali. Orang-orang yang kuat iman saja yang jadi wali. Orang-orang yang beriman saja yang jadi wali. Gak mungkin orang zindik jadi wali. Kemudian apalagi ciri berikutnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan adalah mereka itu yattaqun, selalu bertakwa. Kalimat yattaqun menggunakan fi'il mudhari' yang berfaedah untuk istimrar, yaitu terus menerus. Ini yang dimaksud oleh definisi tadi, min ghairi an yatakhallalaha isyan. Jadi ketaatan yang dilakukan oleh mereka kekasih-kekasih Allah itu tidak diseling-selingi oleh maksiat, lurus. Ya mungkin ada khilaf, karena wali bukan nabi. Wali hanya mahfuz, terpelihara. Tapi kalau nabi ma'sum, terjaga, terlindungi dari dosa. Artinya bisa saja wali melakukan dosa, tapi dosa kecil, dan mereka pun langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kekasih-kekasih Allah yang tidak boleh dimusuhi, karena memusuhi mereka sama dengan menabuh genderang peperangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali adalah orang yang tawalat ta'atuh min ghairi an yatakhallalaha isyan. Terus menerus dia berbuat taat. Wa kanu yattaqun, takwa terus kepada Allah. Sirran wa alaniyatan,
baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Takwa kepada Allah tanpa diselingi oleh maksiat. Bahkan mereka sangat istiqamah dan disiplin dalam menjaga adab-adab syariat. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala dulu pernah mendatangi seseorang yang dikenal sebagai wali. Jauh-jauh dari kampungnya hanya ingin bertemu dengan orang tersebut. Ketika beliau menunggu orang itu keluar dari masjid, maka akhirnya ketika orang yang dikenal wali tadi keluar dari masjid, lalu kemudian dia meludah atau membuang dahak di pekarangan masjid atau di teras masjid, maka beliau Abu Yazid Al-Bustami tidak mengajaknya bicara dan tidak pula mengucap salam atasnya. Beliau malah mengatakan, hadar rajul la yu'manu lahu adabun min adabis syariah, fa kaifa yu'manu lahu sirrun min asrarillah aw kama qala. Kata Abu Yazid, lelaki ini tidak bisa menjaga amanat untuk mengemban adab daripada adab-adab syariat, apalagi dia pastinya tidak akan bisa diberi amanat untuk mengemban rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena para wali-wali Allah taala itu menyimpan rahasia-rahasianya. Nah, orang ini tidak bisa menjalankan adab syariat yang ringan dan mudah. Andai kata dia ingin mengeluarkan dahak, pergi ke tempat jauh dari masjid dan keluarkan di tempatnya. Itu lebih terhormat daripada meludahkannya di masjid. Ini menunjukkan bahwa orang ini bukan wali. Walaupun orang banyak menyebutnya wali, walaupun orang banyak mengenalnya wali, tapi syariatnya tidak diperhatikan. Apalagi melakukan dosa terang-terangan. Gak bisa dibilang wali orang seperti itu. Kalaupun manusia sedunia mengatakan dia wali, kalau dia tidak bisa menjaga adab syariat. Wal i'anatu 'alal ma'siyah, dan membantu atas kemaksiatan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu atas kemaksiatan walau hanya dengan sepatah kalimat atau setengah kalimat, maka orang tersebut turut serta bagi pelaku maksiat itu di dalam kemaksiatan yang dilakukannya. Artinya sama-sama berdosa. Hati-hati. Kamu punya tetangga sedang akan melangsungkan resepsi perkawinan anaknya. Bantu enggak? Bantu. Iya. Karena resepsi perkawinan atau walimatul urus sunnah. Di dalam Zubat disebutkan, walimatu ursin bisyatin qad nudib lakin ijabatun bila udhrin tajib. Mengadakan resepsi perkawinan itu sunnah, tetapi menghadiri undangannya adalah wajib kalau tidak ada uzur halangan. Bantu, iya. Tapi dia mau membangun pentas atau panggung. Buat apa? Buat karaokean. Nah, kalau itu jangan dibantu. Jangan dibantu. Jadi yang kamu bantu hanya untuk persiapan konsumsi makan minumnya, menata meja, menata tenda dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ikut-ikutan membangunkan pentas, buat apa? Buat karaokean.
nanti wanita atau biduan-bidu menyanyikan lagu-lagu yang tidak karuan, ditambah dengan auratnya yang terbuka. Waliyadzubillah. Maka jangan dibantu kalau dalam sisi kemaksiatannya. Sebab walaupun bukan kamu yang mendendangkan lagu di atas panggung itu, tetapi kamu kan yang membuatkan panggungnya, yang turut serta untuk membantunya. Berarti kamu turut serta pula di dalam mendapatkan dosanya. Waliyadzubillah. Makanya para ulama menyebutkan tentang kuli bangunan yang bekerja membangun rumah ibadah non-muslim. Kata mereka hukum ijarahnya fasidah. Hukum mengambil upah atau jasa, mengambil upah atas jasa yang dia lakukan itu tidak sah, rusak atau fasidah. Kenapa? Karena pekerjaan atau amal di dalam al-ijaratu fi zimmah itu harus yuntafa'a bihi intifa'an mubahan, an yuntafa'a bihi intifa'an mubahan, diambil kemanfaatannya yang mubah. Sementara ini rumah ibadah non muslim, nanti mereka di sana akan nyanyi-nyanyi menyembah Tuhannya, menyekutukan Allah. Mereka nanti akan mungkin membunyikan lonceng-lonceng atau aktivitas ibadah lainnya yang dilakukan oleh non-muslim tersebut. Nah, yang memfasilitasi dulu siapa? Yang bangun dulu siapa? Kamu kan dia. Tapi kan saya ngambil upah. Itu profesi saya, pekerjaan saya. Iya, betul. Tapi pekerjaannya ini bukan an yuntafa'a bihi intifa'an mubahan. Hasil dari pekerjaan itu setelah selesai bukan sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya dengan mubah. Tempat di mana orang-orang menyekutukan Allah. Gak boleh. Cari usaha lain aja. Biar mereka menyewa tukang yang non muslim juga seagama dengan mereka, silahkan begitu. Ini karena sudah memasuki ranah agama. Tapi kalau seandainya ada pekerja bangunan ingin menyelesaikan bangunan rumah milik non muslim, nggak apa-apa, rumah kediaman mereka. Kalau yang tadi rumah ibadah, lain lagi ceritanya. Karena itu termasuk al-i'anatu 'alal ma'siyah, membantu atas kemaksiatan. Atau memfasilitasi mereka, diadakan rumah untuk mereka berpesta narkoba, akan dibelikan narkobanya. Bahkan dia belikan minuman kerasnya. Saya kan tidak melakukan itu. Saya cuma ingin membahagiakan hati mereka saja. Dan saya tidak ikut-ikutan memerguk minuman keras itu. Saya tidak ikut-ikutan mengkonsumsi narkoba itu. Masa saya dapat dosa juga? Iya. Bahkan mungkin kamu yang pertama kali dihukum sama Allah. Kenapa? Karena kamu yang menjadi biang keladinya. Hati-hati, jangan merasa aman dari dosa lantaran tidak ikut-ikutan dengan mereka. Kenapa? Karena kamu membantu mereka, memfasilitasi mereka. Waliyadzubillah. Itu termasuk maksiat badan. Wa tarwijuz zaifi, dan melariskan az-zaifi, uang palsu. Nah, uang palsu dilariskan, maksudnya dibelanjakan begitu supaya kelihatan laku, padahal ini uang palsu. Hati-hati, itu termasuk maksiat badan. Kalau di dalam syarahnya disebutkan wa huwa ma yarudduhu baitul mali minad darahim, ia adalah sesuatu yang
ditolak akan dia oleh Baitul Mal, minad darahim, daripada dirham-dirham. Artinya Baitul Mal tidak menerima dirham-dirham itu. Dulu ada istilah Baitul Mal. Baitul Mal itu kas umat Islam yang dipegang oleh sultan atau imam. Lalu dirham-dirham tersebut tidak diterima. Kenapa? Karena zaif, palsu, atau ada campurannya, sehingga kadar peraknya atau kadar emasnya sudah tidak ada. Zaman dahulu begitu, pakai dinar, pakai dirham mata uangnya. Kalau zaman kita sekarang pakai uang kertas, rupiah. Lalu ada orang yang memalsukannya. Tidak boleh kita belanjakan itu, karena itu penipuan dan itu termasuk maksiat badan. Wasti'malu awani az-zahabi wal fiddah, dan memakai wadah-wadah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh. Ya. Punya gelas, punya cawan, piring atau mangkok dari emas atau dari perak, karena itu dapat melukai perasaan para fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin. Enggak boleh. Mereka nanti ketika melihat kamu punya gelas-gelas emas di rumahmu, bagus banget, coba kalau dia kasihkan ke saya, bisa saya belikan beras itu. Di rumah saya beras sedang habis sekarang. Kasihan kan? Ya Allah, kunci rumahnya aja perak, coba kalau dikasihkan ke saya, bisa saya belikan benih untuk ditanam di sawah saya. Kasihan orang pokok, orang fakir, orang miskin melihat itu. Jadi haram hukumnya memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sebenarnya bukan hanya bejana saja, wasairu wujuhil isti'malat, kata para fuqaha, dan seluruh bentuk-bentuk pemakaian. Seperti misalnya celak terbuat dari emas, sama, gak boleh, haram juga itu. Kecuali untuk mengobati mata, misalnya rijala'il ain, itu ada hajat, ada perlu. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Bahkan jarum emas pun nggak boleh, jarum dari emas. Apakah memakainya saja yang dilarang? Wattikhadhuha, dan menyimpannya juga nggak boleh. Ittikhadhuha artinya iqtina'uha, menyimpannya. Saya punya gelas dari emas, tapi bukan untuk dipakai, hanya dijadikan pajangan. Saya punya guci dari perak, tapi bukan untuk dipakai, hanya dijadikan pajangan. Sama, haram juga hukumnya. Kenapa? Li'annahu yajurru ilal isti'mal, karena itu akan menarik di suatu hari nanti untuk dipakai. Kita tidak tahu, barangkali kita sedang perlu gelas dan gelas tidak ada lagi, yang ada adalah gelas emas tadi, akhirnya kepakai. Oleh karena itu dilarang, menyimpannya juga dilarang. Lain perhiasan ya, ini bukan huli, bukan perhiasan, memang untuk digunakan, untuk dipakai. Gelas, piring, mangkok, celak, jarum, gak boleh itu. Itu termasuk maksiat badan. Wa tarkul fardhi, dan meninggalkan yang fardu. Yang fardu daripada ibadah-ibadah, sholatkah, puasakah, yang fardu ditinggalkan, itu maksiat badan. Allah mewajibkan sehari semalam sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wajib kelima waktunya itu dilaksanakan sehari semalam. Dia hanya melaksanakannya maghrib dan isya saja. Subuh kesiangan, zuhur ada di tempat kerja, asar olahraga, main bola, bulu tangkis, sholat ditinggalkan.
Habis itu maghrib baru dia mandi-mandi dan sholat maghrib, nanti adzan isya, sholat isya. Subuh, zuhur, asarnya nggak ada, balang kambingan. Ya, nggak boleh itu. Karena yang wajib itu 5 waktu dalam sehari semalam. 1 saja kamu tinggalkan, kamu berdosa. Apalagi lebih dari 1. Puasa juga di bulan suci Ramadan. Jika sudah masuk bulan Ramadan, diwajibkan kita semua berpuasa. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan itu, maka hendaknya dia berpuasa di bulan itu. Nah, kalau seandainya orang semua puasa, dia tidak puasa, berarti dia meninggalkan kewajiban puasanya. Dosa badan, maksiat badan. Kecuali dia sedang berhalangan, seperti wanita yang sedang menstruasi, datang bulan atau nifas, atau seperti seorang lelaki yang sedang musafir, dia memulai perjalanannya sebelum terbitnya fajar dan jarak tempuhnya mencapai 2 marhalah, maka dia udzur untuk tidak puasa di sepanjang hari itu. Itu nggak apa-apa. Atau dia sakit dan tidak bisa melanjutkan puasanya. Jika tetap dilanjutkan bisa berbahaya untuk kesehatannya, nggak apa-apa untuk tidak puasa. Ini namanya meninggalkan fardu li'udhrin, karena ada udzur. Tapi jika tidak ada udzur apa-apa, maka itu ada 2 kemungkinan. Sama halnya dengan sholat tadi. Ada kalanya karena malas, dia berdosa dan dia dinyatakan fasik. Ada kalanya karena akidah, karena keyakinan yang rusak. Apa? Saya sudah tidak wajib lagi sholat, saya sudah tidak wajib lagi puasa, semua taklif-taklif agama sudah gugur kewajibannya daripada saya, karena saya sudah sampai. Misalnya begitu. Ini bukan maksiat lagi ini. Maksudnya bukan sekedar fasik lagi. Ini kabirah, sudah dosa besar. Dianggap keluar dari agama. Zindiq, mengaku muslim tapi hakikatnya kafir. Kenapa? Karena sesuatu yang ma'lum minad din bid-darurah, kewajibannya sudah diketahui dalam agama secara daruri, secara pasti, seperti sholat dan puasa, dia ingkari. Jadi ingkaru ma huwa ma'lumun minad din bid-darurah itu penyebab seseorang menjadi kafir, murtad. Na'udzubillah. Siapa yang tidak tahu kalau sholat itu wajib sehari semalam 5 waktu? Siapa yang tidak tahu kalau di bulan Ramadan itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman berpuasa? Orang kafir aja tahu, dia malah nggak mau lantaran beranggapan bahwa sudah tidak wajib lagi melakukan itu semua. Ini murtad. Na'udzubillah. Kalau dia mati nggak usah disolatkan, dosa kamu nyolatkan dia, dan jangan dikubur di pekuburan muslimin. Kenapa? Karena dia murtad, mengingkari fardunya sholat. Jadi bedanya dengan yang pertama adalah akidah. Kalau yang pertama tahu dan dia sadar bahwa sholat itu wajib, puasa itu wajib, tapi dia melanggar, berarti dia bermaksiat, berdosa. Kalau yang kedua enggak, dia sudah menganggap tidak wajib lagi bagi dirinya lantaran sudah sampai tadi. Ini sudah murtad, sudah keluar dari daerah Islam. Waliyadzubillah. Jadi ada kalanya orang itu meninggalkan sholat atau puasa takasulan karena malas. Ada kalanya juhudan diwujubiha, karena mengingkari kewajibannya. Kalau yang pertama tadi fasik, asi, yang kedua ini adalah murtad, kafir. Waliyadzubillah. Kecuali dia bertaubat dan tidak mengulanginya lagi.
au fi'luhu ma'a tarki ruknin lahu au syartin au ma'a fi'li mubtilin lah, atau mengerjakannya yang fardu tadi dikerjakan ma'a tarki ruknin lahu, bersamaan dengan meninggalkan rukun baginya. Maksudnya rukunnya ditinggalkan. Salat itu ada rukun-rukunnya. Kalau secara ijmali ada 13 rukun salat secara global, garis besar. Tapi kalau dirincikan dengan tumakninah yang 4, maka rukun salat ada 17. Nah, salah satu di antara rukun salat ia tinggalkan. Walaupun dia salat, tetap saja maksiat badan. Kenapa? Karena salatnya tidak sah. Di dalam salat ada tumakninahnya, dan itu termasuk rukun. Di dalam ruku wajib tumakninah 1. Di dalam i'tidal wajib tumakninah 2. Di dalam sujud wajib tumakninah 3. Di dalam duduk antara 2 sujud wajib tumakninah 4. Nah, dia tidak melaksanakan tumakninah. Sholatnya cepat sekali, seperti ayam makan beras, nggak ada jeda sama sekali. Atau seperti burung mematuk-matuki pohon. Maka sholat orang tersebut tidak sah, karena rukun yang wajib dilaksanakan ia tinggalkan. Maka itu juga termasuk maksiat badan. Hati-hati. Masa sholat tarawih yang 20 rakaat hanya 7 menit? Aneh. Ada yang 15 menit, kita aja 1 jam kadang. Itu pun Alhaakumut Takatsur yang dibaca. Kalau di Hadramaut sana, setiap malam, terutama di Darul Mustafa, 2 juz Al-Quran itu. Setiap 15 Ramadan khatam. Nanti 30 Ramadan khatam lagi, 2 kali khatam dalam sebulan. Dan banyak jamaahnya, penuh. Ini tarawih 20 rakaat, ayat dan surahnya hanya Alhaakumut Takatsur sampai An-Nas. Dengan dihitung dengan apa? Dengan witirnya. Yaitu yang hadir ya malam pertama banyak, 5 saf. Seminggu kemudian berkurang menjadi 3 saf, drastis berkurangnya. Sampai akhir tuh ya paling 1 saf setengah aja lagi. Ya Allah ya. Jadi jangan cepat-cepat sholat. Untung tarawih sunnah. Kalau yang fardu dilaksanakan tanpa tumakninah, ya kamu lakukan yang fardu tadi, lalu kemudian kamu tinggalkan rukun tumakninahnya. Akhirnya sholat kamu tidak sah. Itu sama dengan meninggalkan yang fardu pada hakikatnya. Tumakninah itu adalah as-sukunu ba'dal harakah, berdiam setelah bergerak. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan untuk mempermudah bagi kita, biqadri subhanallah, kata beliau, dengan kadar mengucap subhanallah cukup. Kalau kita ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, apa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali cukup. Jangankan 3 sekali aja cukup, ibaratnya kan begitu. Atau di dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sudah lebih daripada subhanallah, cukup. Lalu kemudian lanjutkan kepada rukun berikutnya. Kalau secara definisi arti tumakninah itu as-sukunu ba'dal harakati bihaitsu
tanqati'u nisbatu al-harakatil ula 'anil harakatil tsaniyah. Berdiam setelah bergerak sekiranya gerakan yang pertama itu dibandingkan dengan gerakan yang kedua sudah dianggap terpisah. Artinya ada diam walau sebentar lalu bergerak. Tapi kalau gitu-gitu nggak ada diamnya, nggak ada berhentinya sama sekali, ya berarti tidak tumakninah. Jadi hati-hati, kamu merasa sudah melakukan yang fardu tapi ternyata kamu tinggalkan rukunnya, akhirnya fardunya masih belum terlaksana. Ini kadang-kadang disebabkan kejahilan, tidak belajar agama, tidak menuntut ilmu, akhirnya terjadilah seperti itu. Au syartin, atau syaratnya yang fardu dilakukan tapi syaratnya ditinggalkan. Seperti syarat sahnya salat adalah at-taharatu, bersuci terlebih dahulu. Salat maghrib tapi enggak wudu, sah enggak salatnya? Ya tidak sah. Dan tidak cukup hanya tidak sah, berdosa lagi. Kenapa? Karena itu dianggap at-talabbusu bi'ibadatin fasidah, melakukan ibadah yang jelas-jelas rusak, tidak sah, nggak boleh. Itu sama dengan tala'ubun bisyariah, main-main dalam melaksanakan syariat. Sudah jelas-jelas tidak sah sholatnya lantaran tidak berwudu, dia laksanakan sholat itu, nggak boleh. Au ma'a fi'li mubtilin lah, atau dia melakukan yang fardu tadi bersamaan dengan melakukan yang membatalkannya. Sudah tahu di dalam sholat dilarang bicara, dia sholat tapi sambil bicara misalnya, sama maksiat badan. Atau di dalam sholat sambil main-main, ketika tasyahud akhir ibu jari kakinya dicolek-colekkan ke paha kawannya yang ada di sebelah kanannya, akhirnya kegelian kawannya, batal itu, batal. Kan cuma beberapa kali gerakan, lagi pula jari-jari kaki aja yang bergerak, tetap batal. Kenapa? Karena itu laib, biqasdil laib, bermaksud main-main. Hati-hati. Pas takbiratul ihram Allahu Akbar, ada kawannya dia dicucuknya di pinggang misalnya, sekali gerak aja, sekali kembalikan lagi. Kan katanya salatu harakatin mutawaliyah, 3 gerakan berturut-turut. Iya, kalau tidak ada bermaksud main-main. Kalau bermaksud main-main, 1 gerakan saja batal sudah. Pas sujud, kawannya mau bangun dari sujud, kopiahnya dijatuhkan, batal gitu. Kan saya nggak sampai 3 kali gerakan berturut-turut, hatta tidak sampai 3 kali gerakan berturut-turut. Kenapa? Karena main-main, biqasdil laib. Hati-hati itu. Nah, ini adalah melakukan yang fardu tetapi yang membatalkannya juga dilakukan. Sia-sia yang fardunya tidak terlaksana. Puasa juga, puasa tapi ngerokok, ya batal. Kalau ditanya kamu puasa, ya puasa, itu kenapa ngerokok? Ini kan asap yang saya isap. Iya betul, kelihatannya asap. Lantas bagaimana dengan nikotinnya? Bagaimana dengan nikotin atau candu yang ada di balik asap itu? Sebab asap rokok yang diisap itu akan meninggalkan nikotin. Kalau mau bukti, ketika rokok itu diisap, kamu tiupkan ke telapak tanganmu, maka di situ akan terlihat kuning. Itu nikotin dan itu ain, bukan asar. Itu membatalkan puasa. Itu masuk ke dalam rongga dada ketika diisap, masuk ke dalam paru-paru. Ya, batal. Ya batal. Wa tarkul jumu'ati ma'a wujubiha alaihi wa in shallal dhahra
Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan tentang maksiat badan berikutnya, yaitu meninggalkan sholat Jumat padahal sholat Jumat itu wajib atasnya, walaupun kemudian ia menggantinya dengan sholat zuhur jika tidak ada udzur. Itu termasuk maksiat badan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita taufik untuk bisa menjauhi segala maksiat-maksiat badan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pemahaman dalam agama ini, serta lapangkan dada kita untuk menerima hukum-hukumnya. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin